Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Berkatilah dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau. Ia seperti pohon. Ia tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kedua bacaan hari ini mengingatkan kita arti pentingnya beriman secara hidup. Kalau kita lihat bahwa penggambaran antara Lazarus dengan orang kaya ini berbanding terbalik ketika di akhir hidup mereka masing-masing. Yang membedakan adalah bahwa di sini bukan berarti setiap orang tidak boleh hidup enak atau hidup mewah atau nyaman, tetapi soal bagaimana mereka menghayati iman tentang belas kasih. Jadi digambarkan di sini ketika seorang yang sangat kelaparan kemudian tidak mendapatkan kasih dari orang yang punya kuasa atau kekayaan, menandakan di sini adalah suatu gambaran umum. Di sini entah apa terjadi secara nyata atau secara lebih luas, tetapi gambaran ini tidak serta-merta adanya larangan orang untuk kaya, tetapi lebih pada soal orang menghayati soal iman. Maka di situ yang tampil untuk menghakimi bukan Tuhan, tetapi digambarkan dalam konteks Abraham. Abraham kita tahu adalah salah satu orang yang pertama dan juga bisa dibilang sebagai bapa orang beriman, karena ia yang melandaskan tentang teologi atau manusia mengenal Tuhan pada masa itu. Sehingga di sini kita melihat bahwa Abraham menjadi dasar kuat bahwa iman yang hidup ditunjukkan melalui kasih, dan tentu dalam proses
perjalanan kita, yang terbaik adalah berproses untuk selalu ingat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah, dan tentunya harus kita gunakan dengan bijak, dengan baik. Kita harus memilah kapan saatnya kita memikirkan hidup kita sendiri, tetapi juga memikirkan keberadaan tentang yang lain atau orang lain atau alam semesta ini. Maka ketika terjadi keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya kasih dan pribadi, tentu itu menjadi sebuah yang baik, sesuatu yang perlu untuk kita kembangkan setiap hari. Tuhan tidak melarang untuk kepentingan-kepentingan kita secara pribadi, tetapi Tuhan menghendaki juga bahwa hidup kita tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi yang lain, entah dalam doa, pelayanan, maupun juga dalam hal pertolongan. Tuhan berkati kita semuanya.